Aku tidak tidur semalaman, tidak bisa. Lantai kamarku terus bergetar pelan, seperti ada sesuatu atau seseorang yang berjalan di bawahnya. Bukan tikus, suaranya berat, berirama. Setiap langkah menimbulkan bunyi duk, duk, duk yang seolah merambat langsung ke tulang-tulangku. Saat fajar hampir menyingsing, aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Kontrakan itu sunyi, tapi bau anyir dan dupa hangus masih tercium kuat. Ku ambil senter dan berjalan perlahan ke ruang tengah, ke tempat di mana jasad perempuan itu ditemukan semalam. Namun jasadnya sudah tidak ada. Sebagai gantinya, ada lingkaran merah di lantai kayu, seperti bekas darah kering yang membentuk simbol aneh. Di tengah lingkaran itu, tertinggal sebuah boneka kecil dari jerami. Kepalanya dililit benang hitam dan tubuhnya penuh tusukan paku. Dan tepat di bawah simbol itu, lantai kayu tampak rapuh dan retak. Aku ingat ucapan Mbah Wiryo semalam. Rumah ini haus darah. Tempat ini bukan kontrakan biasa. Ada ruang di bawahnya, tempat sesaji, tempat mereka panggil sesuatu. Aku berjongkok, mencoba membuka papan lantai. 1 papan, 2 papan, dan bau busuk menyergap. Seperti kuburan yang dibongkar paksa. Dengan cahaya senter, kulihat lubang kecil menuju ruang bawah tanah. Tanganku gemetar saat menyorot ke dalam. Ada anak tangga, batu berlumut, menurun ke kegelapan. Di dindingnya, tergurat tulisan-tulisan merah yang seakan ditulis dengan darah. Dan di bawah sana, terdengar suara doa. Tapi dalam bahasa yang tak kupahami, nada rendah, berulang-ulang, mencekam. Aku turun perlahan, menahan napas. Suara itu makin jelas. Cahaya senter mulai redup. Dan saat aku sampai di bawah, aku melihat altar tersusun dari batu bata hitam. Di atasnya ada baskom tanah liat berisi cairan merah, pekat, darah. Di sekeliling altar berdiri 5 boneka jerami tergantung di tali tambang. Dan masing-masing punya nama yang tertulis di perutnya. Indah, Dimas, Lilis, Anton, dan Rika. Namaku tiba-tiba, lilin-lilin di altar menyala sendiri. Suara doa berubah menjadi jeritan. Dan dari sudut ruangan muncul sosok hitam tinggi besar. Tubuhnya dililit kain kafan. Wajahnya datar tanpa mata. Dia melangkah perlahan dan tiap jejaknya meninggalkan bekas gosong di lantai. Aku ingin lari, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Sosok itu menengadahkan tangannya. Di atas altar, darah dalam baskom mulai mendidih. Dan di udara, muncul bayangan perempuan yang kulihat di cermin beberapa malam lalu. Versi gelap dari diriku sendiri. Dia menatapku dengan mata merah menyala. Kau harus pilih, menjadi aku atau menggantikanku. Aku berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Tubuhku membeku, tangan-tangan dari lantai menjulur dan menggenggam kakiku, menarikku perlahan ke dalam lingkaran darah di altar. Saat kesadaranku hampir hilang, aku mendengar satu suara lain, suara Mbah Wiryo dari atas. Rika, jangan lihat matanya. Aku memalingkan pandangan sekuat tenaga, dan tiba-tiba semua menghilang. Aku terbangun di lantai ruang tengah, nafas terengah. Tidak tahu sudah berapa lama aku pingsan, tapi satu hal yang jelas, ada bekas lingkaran merah membekas di telapak tanganku.
dan di dinding seseorang telah menulis dengan darah. 1 bulan lagi, jika kau masih di sini, kau tak bisa keluar lagi. Hari-hari setelah kejadian di ruang bawah tanah, terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Lingkaran darah di altar sudah hilang, tapi bekasnya tetap terasa di tubuhku. Simbol merah di telapak tangan kiriku tak bisa dibersihkan. Meski sudah kugosok berkali-kali, kadang terasa hangat, kadang berdenyut seperti nadi kedua. Aku mencoba pergi dari kontrakan. Kupaksa tubuhku mengemasi barang, keluar melalui jendela karena pintu tetap terkunci. Tapi saat aku berjalan 50 meter dari rumah, dunia seolah berputar. Tiba-tiba aku berada lagi di depan kontrakan, seperti tidak pernah meninggalkannya. Hari ke-36, aku mulai melihatnya. Setiap malam, tepat jam 2:33, ada yang berdiri di luar jendela kamarku. Sosok tinggi, kurus, seluruh tubuhnya hitam pekat, seolah terbuat dari arang. Rambutnya tipis dan panjang, menjuntai seperti benang basah. Tapi yang paling membuat darahku membeku adalah ia tidak punya wajah. Kulitnya polos, tanpa mata, hidung, mulut, atau telinga. Tapi aku tahu dia menatap, merasakan pandangannya seperti jarum dingin menusuk tulang. Pertama kali kulihat, aku menjerit dan menutup tirai. Tapi setiap malam dia kembali, berdiri diam, tidak bergerak, hanya menunggu. Aku merekam kehadirannya dengan ponsel, tapi dalam video, jendela tampak kosong. Namun ketika ku putar ulang rekaman itu, tiba-tiba ada suara napas berat dari speaker dan layar membeku pada frame terakhir. Gambar wajahku sendiri dengan mata hitam kosong dan senyum mengerikan. Malam ke-40. Ibu Nana datang mengetuk pintu. Entah bagaimana dia bisa masuk ke halaman rumah yang selama ini terkunci. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Rika, malam ini jangan tidur. Dia akan masuk. Apa maksud ibu? Tanyaku. Dulu, penyewa sebelum kamu juga melihatnya. Pertama di jendela, lalu di cermin, lalu di mimpi, lalu mereka tidak bangun lagi. Aku menahan air mata. Kenapa tidak bilang dari dulu? Karena kamu tidak akan percaya semua yang masuk rumah ini pelan-pelan akan dilupakan dunia luar, termasuk kamu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar, memegang lilin, menatap jendela yang sudah kututup dengan papan. Tapi tepat jam 2:33, ketukan terdengar 3 kali. Lalu terdengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam kamarku. Aku sudah di dalam, Rika. Kepalaku menoleh perlahan tanpa aku minta. Di cermin lemari, bayanganku tersenyum sendiri. Dan di belakangku, refleksi sosok tanpa wajah berdiri sangat dekat. Nafasnya terasa di tengkukku. Aku berteriak dan lilin padam. Saat aku bangun, pagi sudah datang. Tapi semuanya tidak wajar. Langit berwarna jingga, gelap seperti senja. Padahal baru pukul 7 pagi. Burung-burung tidak ada suara. Dan semua tetangga menghilang. Aku mencoba menelepon siapapun. Tak ada sinyal, tak ada jawaban. Tapi ponselku menerima satu pesan.
dari nomor tak dikenal. Hanya berisi satu kalimat, "Jangan tidur malam ini. Dia akan memakai wajahmu." Hari ke-43, aku terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Meski yakin tidak tidur semalaman, tapi yang membuatku benar-benar takut adalah pencerminan yang tak lagi sesuai. Waktu ku melihat ke cermin kamar mandi pagi itu, refleksiku tidak bergerak bersamaan denganku. Saat aku mengangguk, dia hanya diam. Saat aku menyentuh pipi, dia tersenyum. Senyuman itu bukan milikku. Ketika aku mencoba merekam dengan kamera depan ponsel, hal lebih mengerikan terjadi. Di layar, wajahku mulai berubah. Mata semakin gelap, bibir memucat, dan kulit tampak membusuk perlahan. Lalu, tiba-tiba, ponsel menyala sendiri dan mulai memutar galeri video yang tak pernah aku ambil. Isinya rekaman seorang perempuan muda dengan wajahku, tertawa dalam kegelapan, berbicara dengan suara lirih. "Aku sudah keluar, sekarang giliranmu yang terkurung di sini." Aku panik, aku berlari keluar rumah. Kali ini, anehnya, pintu depan terbuka dengan mudah. Jalanan sepi, tapi aku tetap terus berlari sampai ke warung dekat, jalan raya. Di sana aku melihat sesuatu yang membuatku kehilangan kata-kata. Seorang perempuan sedang membeli rokok, berbicara dengan penjaga warung. Rambutnya seperti milikku, cara berdirinya seperti aku. Tapi saat dia menoleh ke arahku, itu benar-benar wajahku. Namun, matanya kosong dan di lehernya ada bekas luka jahitan, seperti baru keluar dari kamar mayat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Perempuan itu tersenyum, mendekat, lalu berbisik di telingaku, "Kamu harus cepat pulang. Kalau tidak, tubuhmu akan jadi milikku selamanya." Aku mencoba mencari bantuan. Polisi, rumah sakit, tapi setiap kali aku sampai di tempat umum, orang-orang tidak bisa melihatku. Aku bicara pada seorang ibu di pinggir jalan. Dia menatap kosong ke arahku, lalu berjalan menembus tubuhku. Aku berlari ke kantor tempatku bekerja dulu. Semua tampak normal. Tapi saat kulihat papan nama pegawai, foto wajahku telah diganti oleh seseorang lain. Nama Rika masih ada, tapi fotonya bukan aku. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang itu sedang duduk di mejaku, mengangkat telepon, tertawa. Hidupku telah dicuri. Aku kembali ke kontrakan dengan tubuh gemetar. Di dalam kamar, semuanya sudah berbeda. Cermin ditutup kain hitam, tirai terkunci dari luar. Di atas ranjang, ada sebuah koper. Kubuka perlahan. Isinya foto-foto wajahku dalam berbagai ekspresi. Semuanya rusak. Beberapa sudah terbakar. Beberapa lainnya disilang dengan tinta merah. Dan di bagian bawah koper, tergeletak kulit wajah manusia. Direntangkan di atas bingkai kayu. Wajah itu adalah milikku. Aku berteriak, menangis, berdoa sekeras-kerasnya, tapi semua suara seperti terserap oleh dinding rumah yang kini hidup dan bernafas. Tiba-tiba lampu berkedip, jendela terbuka sendiri, dan dari luar sosok perempuan yang memakai wajahku melangkah masuk sambil membawa cermin bundar kecil. Ia duduk di lantai, menghadapku dan berkata dengan suaraku,
Sudah waktunya. Rika, kau yang tinggal di sini sekarang, aku akan hidup di dunia.